Salah satu tolak ukur seorang hamba yang baik. Pada kesempatan ini kami sampaikan, sesungguhnya adalah hamba-hamba yang senantiasa produktif dalam hidupnya. Produktivitas hidup manusia itu selalu terikat dengan yang namanya elemen waktu. Sebab itulah makanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara mengenai waktu. Itu semua dalam rangka untuk membentuk, mengkonstruksi cara berpikir seorang muslim bagaimana agar detik-detik dalam hidupnya ini senantiasa diisi dengan ketaatan. Dan di antara tanda seseorang muslim itu produktif adalah dia bekerja dengan penuh ketaatan. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Asakir dan Anas radhiyallahu anhu, "Man bata kalam talab al-halal bata maghfuran lahu." Barang siapa di malam hari kelelahan karena bekerja mencari rezeki yang halal, maka di malam itu dia mendapatkan maghfuran lahu. Dia mendapatkan ampunan darinya. Disahihkan Imam As-Suyuti dalam Jami' As-Saghir. Hadis ini menyuruh kepada kita jamaah sekalian untuk bekerja dan berpenghasilan agar mampu memenuhi bukan hanya kebutuhan dirinya tetapi juga memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan lebih jauh dari itu, memenuhi kebutuhan umat ini. Agar kita juga bekerja dengan sungguh-sungguh dan mencurahkan segenap upaya-upaya terbaik supaya dengan upaya terbaik itu kita layak mendapatkan ampunannya. Hadis ini juga menyadarkan kepada kita bahwa hal terpenting dari bekerja bukanlah hasil yang didapat dari pekerjaan itu, akan tetapi kesungguhan atas jerih payah manusia yang bekerja. Dan juga bahwa pekerjaannya itu membawa nilai besar serta mengundang ampunannya. Di antara keluar biasaan ajaran Islam mengenai bekerja, mengenai etos kerja, adalah sabda Nabi dalam sebuah hadis yang menasihati kita bahwa ada di antara dosa-dosa itu yang tidak bisa diampuni walaupun dengan sholat dan puasa. Akan tetapi bisa diampuni, digugurkan dosa-dosa itu, melainkan dengan kepayahannya seseorang keluar rumah untuk menafkahi keluarganya. Sehingga bisa kita bayangkan bahwa rajinnya seorang muslim bersujud kepada Allah, tawakalnya seorang muslim untuk menahan dirinya dari makan dan minum sampai nanti berbuka, ternyata tidak mampu untuk menghapus seluruh dosa. Dan ada sebagian-sebagian dosa itu yang ternyata cara mengampuninya adalah dengan kena lelah keluar rumah untuk bekerja menafkahi keluarganya. Maka agama Islam mustahil mengajarkan kemalasan. Agama Islam mustahil mengajarkan seseorang untuk pasrah apa adanya. Justru sebaliknya, umat Islam didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi-pribadi yang punya etos kerja sangat tinggi. Sebuah pertanyaan mungkin muncul kepada benak kita, mengapa pada akhirnya orang yang bekerja itu layak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, seseorang itu layak mendapatkan ampunan dari Allah dengan dia bekerja adalah karena dengan bekerja itu dia telah mengupayakan amal usaha terbaik. Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah sesungguhnya pekerjaan yang paling baik itu?" Rasul tidak menyebutkan jawaban di mana jawaban itu memuat unsur tentang kemuliaan sebuah profesi. Tidak menyebut profesi apapun. Tidak pula dokter, tidak pula ahli teknik, tidak pula petani, tidak pula pekerjaan-pekerjaan apapun. Beliau menyampaikan hal yang sangat konseptual
yaitu kerja seseorang dengan kedua tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Seseorang yang berada di dalam profesinya dengan kemandiriannya, dengan usahanya sendiri, dan setiap pedagang yang melakukan jual beli secara bersih. Beliau juga menjelaskan bahwa perbuatan baik akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan perbuatan baik itu salah satunya adalah bekerja. Wa'asbah sayyi'atil hasanatu tamhuha. Iringilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik yang akan menghapuskan dosa-dosa perbuatan buruk itu. Ini tidak dimaksudkan bahwa kita meremehkan setiap dosa. Yang dengan dosa buruk itu, perbuatan-perbuatan buruk itu, cukup dengan melakukan perbuatan baik, maka dosa-dosa itu akan dihapuskan. Tidak. Tetapi hadis ini memberikan petunjuk kepada kita, jangan pernah berhenti berbuat baik, walaupun sebelumnya kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Bekerja keluar rumah, mencari nafkah untuk keluarganya, menyuapi istri dan anaknya dengan pekerja, dengan hasil keringatnya sendiri yang halal dan bersih adalah perbuatan baik. Yang itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga khususnya kita jamaah yang hari ini ditakdirkan oleh Allah sebagai laki-laki. Kemuliaan kita sebagai laki-laki itu bukan di depan cermin. Kemuliaan kita sebagai seorang laki-laki bukan karena wajah kita yang tampan, bersih, molek seperti wanita. Kalau bahasa anak zaman sekarang, good looking. Kemuliaan kita sebagai seorang laki-laki adalah karena wajah kita berdebu, mencari nafkah untuk keluarga. Mustahil seorang muslim yang baik justru malas gerak, memperbanyak tidur. Justru seorang muslim yang baik terjaga. Waktu hidupnya dipakai untuk mencari sebagian rezeki yang Allah takdirkan di luar rumah. Yang kedua, mengapa seseorang layak mendapatkan ampunan dengan bekerja? Adalah karena dia memenuhi kebutuhan keluarganya. Di mana ini merupakan salah satu sedekah yang terbaik. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengisyaratkan 1 dinar yang kita sedekahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kita sedekahkan pada orang miskin, dan 1 dinar yang kamu sedekahkan pada keluargamu, yang terbesar pahalanya adalah 1 dinar yang kamu sedekahkan untuk keluargamu. Makna sedekah di sini adalah infak, menafkahi. Karena sedekah itu turunannya banyak. Ada zakat, ada wakaf, ada infak. Nah, sedekah yang dimaksud oleh Rasul dalam hal ini adalah infak, nafkah untuk keluarganya. 1 dinar yang kita bawa pulang ke rumah untuk memberi makan istri kita, memberikannya pakaian yang terhormat, memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak kita, itu sesungguhnya dinilai Allah sebagai infak terbaik. Yang bisa jadi dengan keikhlasan seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah menyuapi, menafkahi anaknya dengan 1 dinarnya itu, dia mampu mengalahkan pahala seseorang yang memerdekakan budak, yang mengentaskan kemiskinan, atau bahkan berperang di jalan Allah. Yang ketiga, mengapa seseorang layak mendapatkan ampunan Allah dengan bekerja? Karena dia telah mencurahkan segenap tenaganya, di mana mujahadah itu sendiri, kesungguh-sungguhan itu sendiri adalah punya kedudukan yang istimewa di sisinya. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Surah Al-Ankabut ayat ke-69 yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Lihatlah betapa luar biasa kedudukan orang-orang yang bermujahadah,
yang bersungguh-sungguh, termasuk di dalamnya bersungguh-sungguh di dalam mencari nafkah. Kesungguhan itu berbuah petunjuk. Oleh karena itu, mengapa ada banyak orang Islam yang merasa dirinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah? Bisa jadi karena kurang bersungguh-sungguh di dalam bekerja, kurang itqan, kurang profesional di dalam bekerja, kurang tuntas, kurang muhsin di dalam bekerja. Rupanya memang mujahadah dalam mencari nafkah, yang itu menurunkan rahmat dan ampunan Allah, memerlukan syarat-syarat. Alasan keempat, mengapa seseorang mendapatkan ampunan di sisi Allah dengan bekerja adalah karena dia bekerja untuk menjaga kehormatan dan menjauhkan diri dari meminta-minta, serta menjadi beban bagi orang lain. Apakah meminta-minta itu hina? Dalam Islam, orang yang meminta-minta karena kondisinya sangat terpaksa tidak disebut dengan orang yang menghinakan dirinya. Itu wajib kita tolong. Tetapi jangan sampai kemudian di dalam diri kita, di dalam diri seorang muslim, terpaku konsep berpikir bahwa dengan meminta-mintalah aku bekerja. Bahkan kemudian meminta-minta menjadi profesinya. Kita tidak bisa berhenti pada aspek kebaikan saja untuk menolong orang yang meminta-minta. Bahwa seseorang meminta-minta mungkin saat itu membutuhkan, ya kita bantu. Tapi lebih dari itu semua adalah kita membantu memecahkan persoalan sosial. Bagaimana supaya orang yang meminta-minta semakin lama semakin sedikit orangnya. Bukan kemudian berkumpul di situ, di sepanjang jalan, meminta-minta seluruhnya. Setiap hari, setiap waktu. Bahkan kita sering mendengar, melihat, menyaksikan berita. Tempat-tempat ziarah orang-orang solih, para ulama yang telah wafat mendahului, berjejeran di sana pengemis. Kalau kita hanya berhenti pada aspek perbuatan baik, kebaikan kita bisa disalahgunakan. Sehingga kemudian orang yang minta-minta menjadikan aktivitasnya itu sebagai pekerjaan. Inilah sebabnya memecahkan persoalan-persoalan sosial tidak cukup menggunakan pilihan-pilihan pribadi saja. Tidak cukup hanya individu-individu saja menolong orang yang meminta-minta. Harus ada instrumen kekuasaan yang meregulasi itu semua. Seandainya salah seorang di antara kamu, Rasul bersabda, berangkat keluar rumah di pagi hari untuk mencari kayu bakar dan memanggulnya sendiri di atas punggungnya, lalu menyedekahkan sebagian dari hasilnya. Maksudnya adalah menafkahi keluarganya dengan mengumpulkan kayu bakar itu dan membuat dirinya tidak membutuhkan bantuan orang lain, maka lebih baik baginya daripada meminta-minta pada seseorang, baik dia memberi ataupun menolaknya. Disinilah kemudian muncul sebuah idiom tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bahwa pekerjaan apapun, sekecil apapun pekerjaan itu, seremeh apapun pekerjaan itu, setidak prestis dan munafik pekerjaan apapun itu, selama itu halal, selama itu tidak mengurangi kehormatan dirinya, maka perbuatan itu sah dan bahkan bernilai ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap dari kita, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah berlomba-lomba. Setiap dari kita mulai saat ini menjadikan giat diri untuk bekerja dan menafkahi keluarganya demi menjaga kehormatan anak dan istri kita, demi mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan nista dan menjatuhkan marwah agamanya. Marilah kita jadikan niat untuk bekerja itu senantiasa niat untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah.